Iya, kita sama. Sulit, intrik, dan konflik. Goresan wacana memuai hampa. Haruskah kita tetap berkelit? Terdesak waktu tanpa tahu. Inilah 2020. Adalah tentang juang dan kenang. Jalan. Tidur Rena ini. Bu. Belasan kali naik gunung bersama kita pertama kali makan pop mie. Bikin hobi tidak disponsori. Tidak disponsori ya? Tidak disponsori. Kalau kecuali bajunya disponsori nggak? Wah, jelas ini. Lengkap ini. No sugar. No sugar. No preservative. Wah, mantap. Yes. Ini aku udah nyicip from Rice flour. Kerasa banget ini. Pisangnya kerasa banget ini. Pisangnya pisang banget. Assalamualaikum Pak Lili. Monggo. Ini kita sekarang mau registrasi ya, jam 8.20. Betul. Dari setengah 9. Monggo. Persyaratannya apa aja Pak? Kartu kesehatan Oke. disiapkan sama kartu identitas. Monggo Pak Lili niki dicek tiangnya enten 6 nggih. Oke. Dibalik. Selain sebagai rumah para pendaki, Basecamp Butuh Kaliangkri ini juga menyediakan persewaan peralatan pendakian. Ya, siapa tahu kan ada yang lupa bawa tenda, ya kan? Oke, kita sampaikan dulu ke teman-teman. Karena ada 10 peraturan yang harus kita bacakan kepada tim. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, tuh dendanya bisa 1.025.000. Oke ya. Oke, jadi di sini ada 10 peraturan yang harus kita taati ya. Siap. Setuju? Setuju ya. Karena ini kita berjanji bahwa saya dan rombongan telah memenuhi syarat dan akan mematuhi peraturan yang ada. Antara lain, benar-benar sehat lahir batin dan tidak punya riwayat penyakit apapun. Sehat. Sehat ya. Physically, mentally, spiritually harus sehat. Menggunakan peralatan standar pendakian yang memenuhi syarat pendakian. Semua pakai sepatu? Pakai. Oke, pakai ya. Pakaian cadangan udah bawa semua? Kecuali Danu bawanya cuma satu ya, kaosnya ya? Kaosnya satu. Oke, mantap. Ultralight ya? Ultralight. Mantap. Tidak bawa tisu basah, alat musik spidol, musik box, cat semprot, petasan, minuman keras, dan sajam. Aman. Aman? Aman. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan basecamp dan selama pendakian. Siapa yang tadi ngopi nggak dicuci gelasnya? Wah, ada nggak? Harus menjaga kebersihan, berarti kalau habis minum harus dicuci. Iya, besok. Besok lagi ya? Nggak besok pas turun. Kok besok? Membawa turun kembali semua sampah dan bungkus makanan kecil. Wajib dipisah, botol air mineral wajib dipisah. Tidak akan coret-coret dimanapun dan tidak memetik bunga beda edelweiss ya. Karena pada nggak punya pacar kan juga di bawah kan. Buat dibawain edelweiss nggak usah, oke? Ngece gitu ya? Kok ngece gitu? Nggak terima ya gitu ya? Nggak terima cari pacar. Nah, iya. Oh, tak kasih tahu Pak, kasih tahu sendiri. Pak. Tidak akan menebang pohon atau buat api unggun di kawasan Gunung Sumbing. Oke? Menjaga solidaritas dan kekompakan dalam rombongan selama pendakian. Pokoknya yang nanti yang ngajak ribut denda 50.000, satu keributan 50.000 ya. Ya sepakat ya? Ya. Sepakat. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama pendakian, akan melakukan pertolongan mandiri oleh rombongan sebelum dilaporkan ke pihak basecamp. Harus itu. Iya. Berarti sudah membawa P3K ini ya? Bawa. Oke, ini yang terakhir. Ini yang paling penting. Apabila saya dan rombongan melanggar aturan yang telah ditetapkan, siap menerima sanksi berupa denda 1.025.000 per pelanggaran. Oke? Jadi yang tadi kalau berantem denda 50.000 hitungannya masih murah kan? Iya. Nah, karena ini yang ngisi harus ada penanggung jawab, saya serah tanggung jawab terhadap adib seperti biasa. Porjo. Telepon. Kamu apa fungsinya?
Anggota ada 6, laki-laki 5, perempuannya nggak ada ya. Oh, ada satu. Oh, ada. Bisa gitu ya? Kirain nggak ada. Sudah lengkap Pak Lili, sudah kami isi. Silakan dicek dulu. Yep. Lincah ya Pak Lili ya, nek ngelipet surat ya. Oh, Pak Kadus itu gitu, sudah terbiasa. Udah terbiasa ya? Oke, selanjutnya untuk registrasinya per orang 10 ribuan. Ya. Terus fasilitas per orang 5 ribuan. Ya. Fasilitas mencakup tempat ya, MCK juga charger. Iya, fasilitas Jadi per orang basecamp ya. Iya. seperti 15.000. Iya. Jadi total 15.000 per orang. Iya, per orang. Berarti 15.000 satu orang ya Pak? Ya. Oh, ya. Oke. Pertama kami semprot, terus suruh cuci tangan, langsung kita cek pakai termogan. Nah setelah itu baru diperbolehkan masuk ya? istirahat, dan di dalam tentunya physical distancing. Kalau lupa gimana Pak? Apa? Suruh balik? Balik ke asal atau balik ke puskesmas? Ya nek mau ke asal, kalau enggak cukup di Puskesmas Kalianggrek. Oh, Puskesmas Kalianggrek gitu. Ada apa ya, ide sederhana, cukup Brilian. Media medsos, Instagram. Ide yang sangat brilian loh itu Pak. Ide muncul karena pepet. Jadi kalau misalnya kalian mau naik Kalianggrek, itu Pak Lili udah bikin IG khusus untuk registrasi, yaitu @rec.symphonysembing.id gitu. Jadi di situ nanti ada list tanggal-tanggalnya. Nanti kalau misalnya ada memenuhi kuota, itu bakal ditutup postingannya. Jadi kalian nggak akan bisa komen lagi gitu. Betul sekali. Sederhana tapi brilian. Untuk pembatasan kuota sangat bisa efektif terkendali. Dan semoga mungkin nanti itu akan memberikan inspirasi ke basecamp lain ya Pak. Mudah-mudahan. Karena jalur sejati adalah sejatinya jalur. Nggak tahu. Kayak begitulah. Mungkin. Salamannya nggak boleh gini, salaman ya. Ya, loh. Akrab ya. Ini istimewa Cindramata. Limited edition, not for sale. Masker edisi The Striker Hater. Ya, Spon Sumbing dalam proses. Coba dipakai dulu Pak. OLED nih, biasanya itu menambah kegantengan 50% sampai 200% gitu. Iya. Dua kali lipat ya. 2 kali lipat. Sekarang udah mirip Ariel Noah, habis itu pas pakai mirip David Beckham. Itulah. Limited edition, not for sale, oke? Ini lagi pakai carrier baru ya. Aku pakai yang Equinox. Ini Equinox. Lu pakai apa? Lu kagak tahu namanya? Equator ya. Because you have to know your own Carrier. ya, gitulah. Ini adalah keponakan lagi bolos sekolah. Oke. Jam 9 ya, pas ini kita mau start pendakian. Target pos 4 mungkin sekitar 7-8 jam lah. Kalian sudah siap? Siap. Let's go. Let's go, harus gitu. Gini. Ya, gini juga nggak apa-apa. Gini dong. Oh gini lah. Gini. Oh gini. Yuk. Oke. Aku suruh basecamp posisi ini buat. Aku meh nuruti njaluk Adit gambare kompor. Kompor ki dhuwur apa iki? Bal. Itu bakso. Bakso ya? Iya, aku harus. Bakso kayaknya. Nah iya. Kata Adit bagus kalau sambil disup soalnya. Nuhun, Bu. Semuanya Mas. Nggih. Oke, ini gerbangnya Pak Lili ya. Gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Waktu tahun 2016 aku terakhir naik lewat sini tuh belum ada ya. Tapi ini sekarang udah dibikin.
Kalau untuk jalur lama Kaliangkrek sendiri, startnya itu sebenarnya dari sini. Yang dulu pernah dibangun pada era-era Belanda itu sebenarnya startnya itu memang dari gerbangnya sini sampai ke pos 2. Itu yang masih ada peninggalannya, yang bukan peninggalan sih, bekas jalur yang masih rapi itu nanti kita lihat di pos 1 gitu. Kalau di sini memang sudah berubah jadi jalur motor gitu. Tapi dulu dari sini adalah jalur pendakian lama khas Belanda lah gitu. Oke. Pak, niki kula ajeng tanglet, Pak. Niku tanaman napa nggih? Klembak. Tanaman klembak. Nggih. Biasanya kagem napa nek tanaman klembak? Nggih, rokok niku dah, rokok. Klembak menyan niku. Tembakau dicampur niki. Campur niku nggih. Mangke baunya Bumbon niku. bumbon. Nggih. Yang menyane nggih tumbas semua tinggi buat dandan menyan. Ah, Bapak nggih klembak menyan juga. Nggih. Wah, mantep. Pantes tasih ruso nggih. Nggih, tas. Wah, sehat-sehat. Yuswa pinten, Pak niki? Nen? Pun yuswa pinten? Pun anu, tidak. Wah, mantap, sehat banget ya Pak. Sukses selalu, mugi-mugi rezekinya lancar. Amin. Dan tetap sehat ya Pak. Ya, amin. Bareng Pak. Muga-muga dugi kawah nggih. Amin, amin. Depan itu udah mulai landai ya. Udah mulai landai itu artinya udah mau deket ke pos 1. Kita udah jalan 700 meter. Kalau nggak salah sekitar 1 kiloan sih. Biasanya sih normalnya 1,5 jam nyampe pos 1. Untungnya panas, tapi tetap berkabut ya. Mulai berawan. Nggak kayak waktu pas kita pertama kali kesini. Ini bukan panas, terang tapi sejuk. Nggak kayak pertama kali aku sini ya, September 2015 bah. Nggak nyampe udah Kayak panas. Ya. Sebenarnya itu udah ada ojek di sini. Cuman nggak tahu ya karena di masa pandemi ini mungkin harus social distancing, jadi ojeknya juga lagi nggak operasi. Jadi ini aku udah sempat ngerasa kayak nikmatnya ojek ning kene. Wah, Jan. Jalan. Tidur enak ini. Loh, punya gua tetepan. Gua ambil loh. Bagus yang ini. Gua ambil loh, lu ngeyel gua ambil loh. Gua ambil loh. Tanjakan PHP menantimu. Dilarang baper. Bawa tit. Jadi khusus untuk Kaliangkrek ini itu jalurnya memang ada tangga batu sama jalur motor. Nah, salah satu etika yang bisa kita pelajari di sini adalah ketika kita naik. Mbak. Ye. Mari, Mbak. Ya. Semangat. Ye, sehat-sehat, Pak. Ya. Ketika kita naik memang akan lebih mudah lewat tangga ini. Cuman kalau misalnya kita papasan dengan warga lokal yang sedang mencari kayu atau membawa hasil kebun, alangkah baiknya jika kita geser ke kanan ini ke jalur motor sementara, memberi jalan kepada para bapak-bapak hebat dan kuat. Oh, dan ibu-ibu juga. Gitu. Nanti kalau saya udah lewat, kita baru balik lagi ke tangga batunya. Tuh, setuju Mas Sep? Setuju banget. Setuju banget pasti. Go. Oke, kalau ini juga kelembak, tapi yang udah dipanen. Jadi ini adalah bagian dari oyot. Kalau bahasa Jawa itu oyot, bahasa Indonesianya adalah akar. Terus dari oyotnya ini nanti dikeringkan, kemudian diproses menjadi bumbu rokok tradisional. Ya, yang biasa dikonsumsi oleh para senior, para senior di dusun-dusun sekitar lereng Sumbing ini, gitu. Engineer dari Butuh itu bisa menciptakan penemuan seperti ini. Anti gravitasi itu? Anti gravitasi ini nggak nyambung aja bisa ngalir loh ini. Ngeri ya, S3 Engineering iya, Jerman. Jerman Engineer bisa berguru pada sini nih. Ngeri. Ya tuh kan, pas kan. Ini anti putus ya? Baru tahu ya. Bahkan digoyang pun kembali seperti semula. Anti gravitasi. Wih, ngeri. Mungkin teknologi anti gravitasi sudah ditemukan ini ya? Iya.
Yang penting ada aliran arus sehingga muncul energi. Wes, omonganku wis koyo Interstellar lho. Cocoke. Monggo Mas, Mbak, semangkanya. Waduh, seger banget ya. Udah nungguin loh. Oh ya. Ya, kita udah jalan 1,5 jam. Normal lah ya, sejauh kurang lebih 1,5 km dan ketinggiannya itu 2100 sekian lah. Nama campnya itu si Rebut. Shelternya baru sih, waktu pas 2016 kesini itu bentuknya semi pendopo kecil gitu, kayak tempat cakruan doang. Tapi sekarang udah ini, ada Alfamartnya. Oh, ada Alfamartnya. Jual apa Bu? Ayo kita ke sana. Sini. Pilih dulu kita. Tapi sekarang ada Alfamartnya. Weh, Semangka, jeruk, gorengan. Iya, monggo. pinten iki semangkane? 2000-an. 2000-an. Nggih. Semangka dong, nggak kalah sama Monggo Cemeru. gorengan monggo. Ada ludahnya. Gimana rasanya? Mantap sangat. Mantap. Seger sangat. Harus direkomendasikan. Mas Sep, silahkan ambil dulu. Macak kayak ini, kalau vlogger kamu ngambil. Enggak, ngambil dari tanganku gini. Nah, ngambil. Oh, gini ya ya, Allah, gini, makanya nontonin vlog orang-orang, Sep. Nontonin vlog orang Kita soalnya. tuh sekarang harus lucu, Sep. Ya Allah. Nah, kalau The Slacker Hiker harus gini, harus lewat jalur lain ya Mas Sep ya? Iyalah, biar nggak monoton. Yoi, yang lain lewat sini. Mas Sep tugasnya lewat samping. Oke, kayak yang udah aku ceritain tadi. Jadi setelah pos 1, ini udah kayak tangga buatan, tapi yang cukup tua ya. Ini tangganya tuh memang udah ada dari zaman Belanda. Bahkan peta jalur Kaliangkrik ini udah ada dari tahun 1908 yang udah ditemuin gitu, yang udah hasil kita riset. Jadi ini bentuknya bener-bener kayak tangga buatan yang sudah dibangun saat kerja Rodi. Ini pernah tak jelasin waktu itu di video tahun 2016, 4 tahun lalu kita udah lewat sini. Aku nyebutnya ancient rock stairs with strong tree roots gitu. Wih, wah dengaran nih, ketok ayu ya. Nanti ngesutnya sepatunya nginjek ini ya. Nginjek kono. Lewat ancient rock stairs. Enaknya ini kaki kiri apa kanan? Kanan deh. Kanan ya. Wih, ada kacang panda. Kanan. Yo. Videonya apik banget ya Ki. Ya makanya bikin video suka kono kayak mau. Wah. Oi. Ya. Iya rasanya mau. Lumayan. Kamera iPhone ini ngecit ya kowe. Wih, aku dimuspal karo guruku lho. Oh, ngedekne Mas nek kene. Kok online? Ora, kita ngerti, kan dari karo wali langsung. Ngapa sih kan mesti balik terus? Sebel banget aku. Nah, gitu loh biar kelihatan keren. Ngadep depan. Udah tak start belum? Kan ono XS. Oh, XS Editor iki. Can apik. Can apik coba jal. Coba tak njajal apik tenan ora. Wis sudah motok kayak aku ra. Tante imut. Wih, makasih. Kamu kok baik banget sih. 10.000. Aku nyelok Mbak Wae di proses makan itu malah. Oh, manggilnya Mbak. Oh, tante di proses Mbak Wae. Itu sudah anu ya, kamu nulis di seperti itu.
Ya tadi itu aku udah jelasin tapi nggak direkam Mas Septian, jadi kayaknya udah nggak jadi lucu ya Sep ya. Ini nyobain ya Pak. Nyobain tenan nih. Oke, kita sekarang udah sampai di kawasan bebas corona ya, karena ini ada jenis tanaman kayu eukaliptus yang lagi hype banget and viral banget, yang lagi bener-bener di-campaign-kan gitu. Ya semoga apapun upayanya tetap akan ada solusi terhadap corona ini, oke? Dan sebenarnya juga untuk resiko penularan COVID-19 ini juga kalau misalnya di ruangan outdoor seperti ini yang tidak berkerumun juga resiko penularannya itu sangat rendah gitu dibandingkan kalau di dalam ruangan tapi sepi gitu. Dan kita juga naiknya hari Rabu nggak terlalu rame, semalam juga cuma ada 3 rombongan, kuota juga 50 orang per hari gitu. Kok aku tadi jelasinnya tuh banget sih, tadi terlalu lucu juga, terlalu serius juga dan nggak asik, aku ngerti yo. Bismillah lanjut. Penonton bayaran sudah tepuk tangan, berarti kita udah jalan lagi. Nek nang radio nggak gimmick lho. Tepuk tangan lho. Dipejet kene. Hormati WAV. Ini foto social distancing tuh gini, bisa foto bareng tapi harus pakai masker dan jaga jarak. Jaga jarak. Dan Diukur. Nih, semua pakai masker. Diukur dulu. Oh, udah 1 meter. Kelihatan nggak? nah, itu kelihatan. Oke, 1 meter. Ini udah tak kasih jarak ini. Sesuai. Pernah naik subing? Baru sekali ini. Mantap. Ini bukan gunung pemula nih. Tapi ini emang tanjakan uji coba nih. Oke, thank you ya. Oke, makasih sama-sama. Hati-hati. Oke. Sampai jumpa lagi. Nggak nyesel kan naik hari Selasa, hari Rabunya ketemu. Nggak nyangka loh, Nggak nyangka dong. Kita ngomongin. Oh gitu? Oh pantes kok kelekku gatel. Ini jalurnya ya, obviously bener-bener kayak habis dirapiin. Jadi ini udah tangga-tangga gitu, tapi memang cuman satu sisi aja yang dirapiin. Karena ini kan masih bentuknya slope ya, kayak jalur air gitu loh. Jadi bahaya banget kalau misalnya lewat jalan seperti ini, terutama saat hujan. Makanya sebelah sini mulai udah bener-bener kayak dirapiin, dibentuk kayak tangga gitu untuk mengurangi resiko cedera atau kesleo. Jadi aku udah tanya sama Pak Lili, biasanya pendaki yang harus dievakuasi itu mayoritas karena kesleo gitu. Jadi untuk mengurangi resikonya makanya ini mulai dirapiin, sudah bentuk jalur. Nggak slope lagi, aku juga kalau lewat sini waduh, wet. Lunyu bos. Nggak ding kalau pakai iker nggak lunyu. Wes, ngeri. Aku berantakan sih. Ngapa ki? Berantakan. Ya kan tidak salah terakhir yang daripada sok tahu. Sok tahu salah. Bener tak dukung bener. Tapi kan kowe kan paling jago le sok tahu, senane le paling. Ya makanya kali ini aku nggak sok tahu toh. Soalnya ada yang lebih sok tahu. Sopo Septian po? Bukan aku kan yang jelas ya Sep ya. Kowe paling sok tahu. Ada ora wani ngomong ya sapa iki? Aku yang bilang kene wis nuding iki lho. Nuding ndi? Kan mau nuding. Aku nuding mrene kok. Nuding rene lho ditu aku. Tak belokke. Iki tak belokke. Satu, dua. Juga tuh ini. Tadi tak pikir mau bablas sih. Jempol. 1, 2, 3. Kalonnya agak jadi halo kok iki. Nggih, matur nuwun Mbak Oki. Matur nuwun. Ngapunten ganggu. Mboten napa-napa, kalem mawon. Berarti semangat. Semangat. Mas dari mana Mas? Dari Wonogiri ini sebutkan Klaten. Bolali. Hah? Jalur sini gimana? Kapok. Kapok. Mah baleni. Apa saiki? Besok dengan nulis. Neng ngisor kangen neh. Kangen.
Oke, ini tadi juga habis papasan sama pendaki banyak banget, makanya ini sempat pakai masker. Dan kita udah jalan hampir 2 jam lah ya, karena tadi juga asik banget foto-foto. Dan kita udah sampai di pos 2 Sikretek, ya, Sikretek, whatever the name it is. Yang jelas di sini ada tempat camp dan tidak rekomen ya, karena tempatnya cuman kecil dan nanggung juga kalau kalian camp di sini. Kecuali kalau misalnya kalian naiknya terlalu malam gitu ya nggak apa-apa camp di sini. Sekarang kita mau istirahat dulu. Yang di sana udah pada ngemil-ngemil asik gitu deh, gitu. Oke. Ini traditional food namanya Nogosari. Jadi nogo dibikin sama Mbak Sari. Enggak, ini dragon core. Rasa banget ini. Pisangnya kerasa banget ini. Pisangnya pisang banget. Nggak di-endorse ini. Oh, di-endorse sama Mbak Sari. Wow, pisangnya pisang banget. Nagasarinya juga nggak nagasari yang banget gitu. Pokoknya enak banget, mau nangis. This calls lemet. Lemet ya. It looks so delicious. Yes, it's sticky and yummy. So what's inside it? I think Is it some kind of sugar? Brown sugar. It looks delicious. Yes. Can you just try it? Japanese sugar. Just Yummy. Just yummy. Yep. Gulanya nggak gula banget. The sugar is not too sugar. Not too sweet. Is it really good until you wanna cry? No. Oh no, you don't wanna cry. I don't It wanna tastes cry. really good. Yeah. Okay. I was just asking. Just good. Oh, extreme food culinary. Oh, this is gedok. Cassava underground ya, telo pendem bukan? No. Plain, rasanya plain. I like this one, the boiled with sugar. Meatball bakso. Bunda. Oh, cassava bowl. One of my favorite because I like the combination between the sweet and the plain taste. So balanced. Okay. Enak. Aku mau itu maksudnya nggak? Belasan kali naik gunung Bersama? kita pertama kali makan pop mie. Ya. Dulu cuma pernah makan mie Paling gelas mie tok. gelas. Itu aja di Swanting video pertama kita yang nulis. Ini agak mewah. Pakai V, double V, Kita nggak bawa nasi. Bawa nasi ya. bawa nasi tapi nggak bawa beras. Oke. Siap. Maskerku mana ya? Oh ini. Oke, jam 1.20 ya sekarang. Kita mau lanjut ke pos 3. Kalau prediksinya sih ya, kira-kira kita kayaknya bakal maghrib sampai pos 4, tapi ya semoga bisa lebih cepat. Di sini kayaknya kita nggak boleh terlena foto-foto. Jalur dari pos 2 ke pos 3 itu yang paling manusiawi lah dibandingin yang lain, karena jalannya tuh datar terus, tapi tetap jauh ya, jangan ngarep kalau deket. Sungai pertama. Sing iki mau proses kok ono. Aku dulu hampir kepleset di sini. Ada yang ngajak foto di sini, terus tiba-tiba yang satu udah nyampe situ. Jadi harus hati-hati nih. Harus hati-hati banget. Kalau misalnya pas ada aliran kencang harus berhati-hati dalam milih pijakan. Kalau bisa milih yang nyenul, nyenul. Intinya nggak berlumut. Kene, Berlumut. cek kene, aku sing tiba gitu, nggak berlumut. Ada 9 sungai yang harus kita lewatin dari pos 2 ke pos 3. Mantep toh. Awas semangat. Awas Adip. Oh, awas ya. Ya ampun. Aduh. Jadi jalur dari pos 2 ke 3 itu memiliki nama khusus gitu, dan sebutan khusus ini biasanya dikenal di kalangan warga lokal yang tinggal di lereng desa di lereng Gunung Sumbing ini. Jadi jalur ini sebutannya adalah Ratan Butuh. Karena Ratan itu dalam bahasa Indonesia artinya jalan datar, dan Butuh itu nama desanya. Jadi ini adalah jalan datar dari Butuh gitu. Jadi Ratan Butuh. Menarik orang ya info ini.
Menarik lah. Menarik ya. Oke. Ratan butuh ya. Ratan butuh. Diinget-inget. Jackpot. Kok jackpot? Nah, dan datar kan jackpot. Oh iya betul. Ya elah Sep, aku kira jackpot muntahan. Ini di sungai ketiga akhirnya ada kubangan air ya. Tapi emang nggak rekomen juga untuk diambil. Walaupun udah ada filtrasi alaminya, tapi ini udah kotor. Lanjut ya, sungai ketiga. Kalau nggak salah hitung ya, moga-moga aja nggak salah hitung. Oke, ini ada pertigaan Adipuro ya. Ini jalurnya memang sebelahan sama Butuh. Dan memang lokasinya ini sebelum pos 3 gitu. Jadi untungnya udah dikasih plang biar enggak disorientasi gitu. Oh, tapi udah mulai gelangan. Kalau hari Kamis itu kan basecampnya Pak Lili nggak open registrasi. Soalnya malam Jumat. Tapi nek dino iki ana sing munggah to, Ki? Dino ya, dhewe kan dino iki ono, kan wis close. Cuman dia memang setiap Kamis ditutup. Kamis nggak ono wong munggah? Nggak. Sungai Kucu ya katanya. Menurut cerita setempat, dulunya jalur ini dapat diakses dengan berkuda, sekaligus untuk menghindar dari kejaran Belanda. Seru berkuda, tur ya numpak jaran, aja numpak ikan cane, bahaya nek kui. Trek tanah, masih ada sungai tempat air terakhir. Kita jalannya 1 jam 15 menit. Ya masih standar normal, nggak buru-buru banget. Jaraknya 2 ke 3 masih relatif normal, 1,5 km. Ya kita mau istirahat dulu karena ini 3 ke 4 itu yang paling berat, elevation gain yang paling tinggi dan paling nanjak, paling jauh 2 jam. Jadi kita istirahat dulu, makan siang lagi. Keberapa ini naik gunungnya? Perahu. Weh, mantap. Kembang. Kembang. Andong. Terus Sindoro. Merbabu. Terus lawu. Banyak yo. Wah, mantap. Umurnya berapa sih? Enggak, itu nemenin bapaknya jalan-jalan itu iya. kayaknya. Berapa tahun dia umurnya? 7 tahun. 7 tahun ya. Wih, keren banget ini Alisa ya. Dipakai lagi dong maskernya. Inspirasi. Oke, hati-hati ya turunnya. Sampai jumpa lagi, dadah. Iya. Keren ya. Nah, sering-sering nemenin bapaknya jalan-jalan. Pas. Lagi 1, 2, 3. Oh ini. Oh, piye ngene ya? Oh ya aku mana?
Gini dong, kanan di atas. Yo 1, 2, 3. Paling cepat ya. Paling cepat juga. Oke, jadi sedikit cerita tentang pos 3 ini ya. Ini sebenarnya pos 3-nya tuh baru dipindah tahun 2017. Dulu tuh sebelumnya pos 3 tuh ada di sebelah sana yang ada sumber airnya. Dipindah itu karena rame dari kalau misalnya ketemu sama pertigaan Mangli, nanti jalurnya bisa rame banget. Makanya Pak Lili berinisiatif untuk memindah pos 3 yang di sana yang ada sumber air tuh ke sini. Jadi ini dibuat camping ground baru pada tahun 2017. Sama ini ada sebutannya. Sebutannya itu Posong Pangarengan. Posong itu kayak punggungan. Ini punggungannya itu pas di bawah sini ada dusun Pangarengan. Tempat ini tuh dulu sempat jadi mata pencarian untuk jualan areng. Kalau misalnya orang dari lereng mau bikin areng di sini, jadi dia akan membakar kayu terus dipendem dulu sama seminggu 2 minggu. Habis itu panen, dibawa turun terus dijual. Cuman kalau sekarang udah nggak lagi sih. Nah ini pos 3 lama ya, cuman jaraknya paling cuman 30 meter kali ya. Dulu sini ada pancuran airnya tapi ternyata udah nggak ada, atau mungkin belum ketemu kali ya. Ternyata mata airnya lagi kering nih, makanya setiap sebelum naik gunung selalu pastikan dulu di base camp tentang kondisi mata air. Jangan sampai pas naik gunung adanya air mata. Weh, sedih bos, kayak kowe ngono kuwi. Wih, keren banget view-nya. Jadi yang istimewa dari jalur Kaliangkrik itu memang kita tuh kayak melipir-melipir perbukitan gitu. Jadi bener-bener kita akan mendapatkan view tuh di sebelah kanan ini adalah lautan awan. Mantap. Ya nggak percaya kalau aku takut ketinggian gini. Enggak, di atas. Ini yang sini. Loh, gimana mindahnya? Nggak apa-apa. Angkat maju. Eger kan vibram itu. Pegang dikit-dikit. Nah. Balik, yang itu turun lagi. Hah? Oke. Nah, dipasih dan cekeli. Mana sih? Nah, sip, Itu Pak ujungnya. Disupport aja kaki satunya dipegang dan ini kuat. Nah, sampai dong. Nah. Banyak banget babysitterku. Nah, lanjut sini. Oke. Nah. Terus loncat. Mungkin jangkahan aku kan sebenarnya bikin takut ketinggian tuh karena jangkah kaki aku kayak, kan aku pendek, jadi aku selalu ngerasa kayak kakiku tuh nggak nyampe gitu doang. Asli nih. Makanya aku mau takut ketinggian gitu. Wah, direkam lupa. Jadi ini adalah pasca nyebrang ditemani 2 babysitterku yang sangat baik sekali. Terima kasih ya. Support system ya. Jadi dengan baiknya udah. Nah, karena sekarang sudah lancar, besok kita tinggal. Besok kesananya sendiri. Aduh. Kan sudah lancar toh. Nah, gitu. Waduh, aku merasa aman banget. Uripku kayak dijagain high loss. Jadi aku sebenarnya kayak lupa cerita. Sebenarnya itu kayak ada jalur alternatif, nggak perlu yang ngerekel-ngerekel itu. Cuman emang kata Pak Lili nggak kelihatan jelas gitu loh. Kita juga tadi nyoba nyari, kayak nggak tahu yang mana. Jadi ya mau nggak mau harus melawan rasa takut ketinggian. Oke, setiap orang tuh memiliki kelemahan dan paling asik tuh kalau mengetahui kelemahan orang lain kan. Tahu aku. Paling asik tuh menertawakan orang lain tuh kan susah-susah gitu. Tahu aku. Nggak apa-apa. biasa. Udah, habis ini nggak usah pada komen, Ki, cobain dong, Reung. Udah pernah, FYI, Februari 2013 ya. Mbah Batalas 5 hari aku di sana. Liki, kok nggak ada video-videonya? Ya nggak ada lah, zaman segitu baterai HP ku habis. Numpang foto di kamera temen, malah memorinya rusak. Makanya aku sampai sekarang masih males kesana. Dendam pribadi.
Wah, dulu tuh nggak sekikis ini. Orang biar kayaknya lemah-lemah. 1, 2, 3. Surung po piye? Ora sah. Tahan ya, tak nek iku. Aku nek munggah seiso, nek midun mbuh sesuk. Yes, I'm good. Oke, nih bisa kita lihat ada jalur ya. Itu jalurnya yang merupakan alternatif. Jadi nggak perlu ngerekel. Ngerekelnya tadi di bawahnya nggak kelihatan sih, tapi kurang lebih di daerah sini. Dulu sih kayaknya nggak setipis itu ya batunya ya. Kalau sekarang kayak makin terkikis kan, apalagi hujan kayak gitu. Dulu tuh masih ada kayak tanahnya. Begitu. Basecamp Mangli. Berarti di sini adalah pertigaan Mangli. Jadi ceritanya dari tadi ini berantem. Dikiranya kita ini berdebat nih. Ini 2 orang sama lu yang lagi pegang kamera. Dari tadi ngeyel. Bilangnya yang di pos 3 yang baru itu pertigaan Mangli. Aku udah bilang bukan. Ini pos 3-nya itu dipindah ke sebelum pertigaan Mangli. Jadi dulu pos 3 Mangli dan pos 3 Kaliangkrik itu jadi satu. Di mana? Di pos 3 yang lama. Terus berarti kalau sekarang nggak lewat pos 3 dong Mangli, ganti jalur dong. Tanya dong. Aku belum selesai. Kemudian beberapa bulan lalu akhirnya Mangli ini bikin camping ground baru pos 3, yaitu teras siring yang tadi kalian lihat. Itu adalah pos 3-nya Mangli, dipindah di situ. Itulah kenapa jadinya nggak ada pertumpukan 2 jalur di satu pos. Enggak, aku bingungnya di peta. Itulah kan beberapa pos 3 Buto itu di atas pertigaan Mangli. Itu lama. Kan aku udah bilang. Ya, beberapa bulan lalu dipindah jalurnya. Iya, itu dibikinin jalurnya ground baru. Ya, Bu Guru. Oke. Ya, karena aku yang ngobrol sama Pak Lilik sampai jam 1:30 pagi di saat kalian tidur. Loh, kita kan hanya riset dari petanya aja. Riset itu tidak hanya dari peta, tapi harus bicara langsung pada warga lokal. Loh, kan gue udah ngasih tahu, kalian ngeyel. Gitu. Ngasih tahu kalau dipindah. Pindah pos. Kalau pindah jalur. Baru percaya itu loh. Satu itu. Cash close. Boys will be boys. Oke, just yuk go. Sunset slow, hey, you know you should stay for the night. What you think? One more drink while we sit by the bonfire. 'Cause this might be love. It's a feeling that I can't get rid of. So just take my hand, 'cause you know I don't wanna play pretend. Stay with me, take a chance, baby, roll the dice. Gotta give me some love, 'cause when I'm with you, I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. You gotta give me some love, nah, nah, nah. Ya gitu. Yang jelas ini tuh dulu adalah jalur spiritual. Jadi kan ada makam toh di kawahnya itu. Nah, yang berziarah itu istilahnya tuh kayak dapat wangsit entah apa, pokoknya harus ke makamnya itu tapi lewat Butuh gitu ceritanya. Masih sehat dan kuat. Asik ya. Firsa Babarsari. kami super. Jalur dari pos 3 ke 4 merupakan jalur yang terberat. Selain karena panjangnya yang 1,5 km, elevasi gainnya juga yang tertinggi, yaitu 360 meter. Intinya sih nanjak banget, nggak di-endorse.
Dan tidak ada camping ground sepanjang jalur. Jadi kalau dirasa fisik udah mulai capek di pos 3, sebaiknya kalian juga campnya di pos 3. Oke, jadi ini pertemuan jalur lagi ya. Kalau di sini tuh jalur Petung Ngemplak. Jadi Ngemplak itu nama dusunnya. Jalurnya tuh zigzag gitu ya kalau nggak salah ya. Zigzag satu punggungan ini, satu pusung. Kalau orang sini nyebutnya pusung. Oke, jam 4.38. Tetap lanjut ini. Aku lihat tuh wajah mereka soalnya masih seger-seger banget itu. Tuh. Seger. Bis. Seger orangnya. Capek. Pokoknya aku seneng banget bisa pas 2 jam. Dan ini aku beneran nggak di endorse, tapi dinginnya tuh dingin banget, nggak dibuat-buat. Bukan dingin yang biasa, tapi literally dingin banget. Karena sebelah kanan ini adalah lembah ya, nggak kelihatan tadi. 2 jam, ketinggiannya di sini tuh hampir 3.000 ya kalau nggak salah, 2980. Ya mirip-mirip lah. Tenda sudah berdiri. Oke, saatnya menikmati sore yang indah. Salah satu tips di masa pandemi ini, carilah hari yang weekdays. Ini buktinya tidak ada siapa-siapa lagi ya. Berangkat juga harus tepat waktu ya, jangan ngaret. Jadi biar kita bisa sampai duluan untuk memilih spot. Yang lain tuh hari ini karena kuotanya 50, yang lain pasti masih di belakang sih. Belum kelihatan sama sekali. Kita yang pertama dong hari ini, rombongan ini. Jadi ya, the slacker hiker, orang malas yang bisa mengerjakan segala sesuatu tepat waktu. Dan seperti biasa kita bisa memenuhi target sebelum gelap, kita udah sampai pos 4. Gini dulu dong, tos dulu. Apa tuh? Goyang, oh gini. goyang. Waduh, ini mantep banget. Ini ada edamame dibuatin sama Kak Danu. Halo, snack malam. Wah, masih fresh. Dele. Asinnya tuh pas, nggak asin. Maknya aku suka asin yang nggak asin tuh, bingung kan? Asin yang nggak asin. Gurih berarti. Tapi ini beneran sih, aku nggak di endorse. Malam-malam makan pecel, terus ada edamame. Teh panas. Wah, teh panas. Ini teh panas ini. Cocok banget. Jangan salah, ini full teh panas ini. Pas banget ya kademen. Udah kayak di angkringan, Bor. Wah, angkringan di gunung ini mahal ini. Wah, mahal nih. Bisa no, sebenarnya di pasnya malah iso ketok, malah kena gitu. 9 derajat, coba mungkin 9 derajat. Kak Danu sekarang bisa bantu menjelaskan. Pukul jam 6.37 masih cenderung sore. Nanti puncak-puncaknya sekitar jam 2. Jam 1 sampai jam 3 itu puncak dari dinginnya. Mungkin bisa sampai sub-zero. 638 dan cuma 9 derajat. Aku cuma fokus sama jamnya sih, nggak fokus sama tulisannya. Oh ya baik. 9 derajat. Jajal menurut Koraono ya termo. Itu min 3. Iya. Karena dia puncak-puncaknya itu kan, puncak-puncaknya apa? Puncak-puncaknya kemarau. Nah, ini kalau punya aku 5,8 derajat, di pembulatan ke atas jadi 6. Wih, di sumbing Kaliangkrek bos. Oke, ternyata tadi ngevideonya vertikal. Dipikir IG story.
Ini sambil bikin sup jagung. Ini nestingnya bagus ya, soalnya dari Eger. Ini sup mushroom oatmeal jagung di Tupperware. Masak apa mau ini mau? Masak oatmeal. Oatmeal rebus susu. Rasa stroberi. Ya, susu stroberi. Jadi buat bikin oatmeal. Tidak disponsori. Tidak disponsori ya? Tidak disponsori. Kalau mau kecuali sponsor bajunya apa? disponsori nggak? Wah, jelas ini. Lengkap ini. Di Gunung Mun harus mempertahankan diet yang 4 sehat 5 sempurna. Harusnya kayak gitu aja. Pada pagi hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana membuat oatmeal di gunung. Pertama, siapkan oatmeal sesuai seleramu berapa aja. Tuangin air dulu. Boleh air panas. Ini sepiro? Duh, kok takon aku cari tutorialmu. Ayo, sepiro ayo. Waduh dhuwur itu. 2 kali lipat nih. Twice aja, Sambil diaduk biar tidak ada yang garing. Seperti Anda. Diaduk sampai banyune asar. Kalau aku buat balancing biasanya tak kasih garam dikit. Yes. Ini kan sprinkle. Wah ini garam Pak, cuma buat gaya-gaya aja Pak. Garamnya secukupnya. Udah mulai kayak gini ya teksturnya. Tekstur yang sangat tepat. Bukan mbah-mbah ini cocok ini. Ih rasis. Mbahmu. Havermut kayak gini sebenarnya lebih enak yang direbus, teksturnya bisa lebih crunchy. Kalau misalnya kamu beli yang langsung diseduh tuh jadinya kayak jadi jemek lah ya, jadi lembek, gak ada teksturnya. Nah, segini dulu aja pakai ini ya, kiwi, pakai buah. Nah ini sudah kita tambahin perisa stroberi. Wah jadi kayak bubur ya. Ini sisa-sisa. Cocok nih. Kayak stroberi tapi nggak stroberi banget. Kalau havermutnya empuk tapi nggak empuk banget. Wih mantap. Wih cakep ya. Dikit terus. Ini. Ya. Stroberinya nggak kerasa. Kurang manis. Cream soup corn mushroom. Kita nggak pakai bumbu instan, jadi emang benar-benar manual. Meracik dari awal. Yes, healthy fat sama jagung manis tuh tinggi protein juga, tinggi karbo. Jadi balance sih. Ini cocok buat sarapan karena dia sajiannya kan sup, jadi anget. Dan kandungan gulanya juga rendah, coy. No sugar. No preservative. Wah, mantap. Sumpah. Ini aku nggak di endorse ya. Tapi ini enak banget. Ini beneran aku nge-review masakan teman aku. Jamurnya juga balance, terasa berada di kaldunya. Kuahnya juga nggak terlalu asin. Nggak asin itu favoritku, nggak suka aku yang asin-asin. Suka cari resepnya dari chef dari US gitu kan, jauh lebih western. Bikin apa? Rendang Ya, dari Gordon Ramsay. Ondai mandai. Kasih jarak dulu 1 meter. Wih, aku pakai kacamata nggak dikira-kira tak rumah ya. Kok sopo? Oke, ini udah hampir jam 8:30, jam 8:20. Seperti biasa, muncak kesiangan. Dan ini aku mau ngenalin ada tas Eger yang seri baru, Excelsior 65 liter. Sebenarnya Excelsior ini bukan seri baru sih, seri lama. Cuman ini third generationnya. Yang paling istimewa, ya salah satu fitur yang menurut aku sangat menarik ya. Top lidnya itu bisa dilepas, kemudian kita sulap. Di top lidnya yang sebelah sini bisa dibuka. Nah, terus bisa kalian keluarin dan dibalik seperti ini. Tada! Strapnya dipasang, maaf kukunya hitam seperti biasa. Nih, jadi tas yang bisa kalian gunakan untuk summit. Bahannya ini cordura yang tipis ya, ini yang robot nilon sih, ini heksagonal kan ini. Mantep toh. Nih, coba misalnya kalian juga mau naik cuman berduaan, nandem. Nah, ini pasangannya serba yang kecil gitu. Karena apa? The best thing about this carrier, atasnya tuh bisa di roll, terus ditutup. Nah, gini. Menarik bukan? Apakah Anda tertarik? Untuk harganya 2,6 kalau nggak salah. Saatnya muncak. Udah mau jam 8:30 ya. Kalian semua sudah siap? Ready to go, man. Ready to rock? How about you? My pongoh nephew.
Yuk, kacamatanya lucu ya. Oke, saatnya beranjak, sudah kesiangan. Paling sini sampai puncak tuh 2 jam. Oke, let's go. Mereka pendaki rajin karena pagi-pagi. Wah, oh ya. Tadi sampai jam berapa tadi? Sampai jam 3. Jam 3. Dari pos 3. Wih, mantap. Pendaki niat. Kalau kamu jadi dia teknologinya 3 layer ya. Ini mah jaketnya tipis tuh. Cocok untuk summit. Kalau misalnya summitnya itu misal yang butuh kayak malam dini hari, misal kayak mau summit Semeru, summit Rinjani, ini adalah jaket yang tepat buat kalian. Harganya 1.599.000. Ya. Oke, sekarang kita lagi ada di ketinggian 3153 kalau nggak salah ya. Dan ini view-nya sangat terbuka, cerah banget, panas. Dan di sana bisa kita lihat dari kanan ke kiri ya. Di sebelah kanan itu ada Gunung Merapi dengan gagahnya. Yang besar sebelahnya udah jelas lagi, Gunung Merbabu. Terus ada sebelah kirinya lagi, sebelah kirinya Merbabu itu yang kecil nyempil adalah Gunung Andong ya. Bukan pendaki namanya kalau belum ke Gunung Andong. Oke, sebenarnya sudah saatnya lanjut lah, ini udah terlalu banyak istirahat. Wih, Mas Adep asik nih kalau di foto ya. Wih, cool. Kalau di foto apa? Fotonya masa backgroundnya ngono kayak. Loh, kalau misalnya orang itu kalau udah angle-nya bagus tuh mau gitu backgroundnya apa aja tetap. Ya bisa. Oh ya bisa. Cangkeman ini. Kalkulus loro kuwi entuk ae. Favoritku ya kalkulus sih. Karo kimia aku. Nek kimia ra iso kok, kimia fisika ra iso. Panas, nanjak. Kalau karakteristik jalurnya itu mirip kalau mau summit Merbabu dari Selok. Bukit penuh kebohongan ya, Sep. Puncaknya kita sponsor. Lah iya, untung ada GPS ya. Ya, harus agak deket dengan angin nih. Kita sekarang di ketinggian 3278 ya. Dan ini udah sampai di pertigaan Kawah. Wih, view-nya masih sama sih, gunungnya belum geser ya. Kalau misalnya kalian mau turun ke Kawah, kalau mau turun ke Kawah itu kurang lebih setengah jam turunnya, berarti naiknya 1 jam. Dan explore-nya nggak mungkin dong cuma 5 menit, mungkin kalian explore Kawah sekitar setengah jam atau sampai 1 jam. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen turun ke Kawah, kalian bisa spare waktu minimal 2 jam. Tapi kalau kita udah kesiangan, memang tadinya pengen ke Kawah, tapi setelah dipikir-pikir kok kesel banget rasanya. Jadi kita mau langsung muncak wae. Gitu. Ini laut sini nih ya? Ya, airnya setelah 2 kali ke Kali Anggrek. Summit juga. Tambatan. Oke, sekarang kita sampai di Watu Lawang. Kalau di tradisi ya, warga lokal
di lereng Gunung Sumbing ini. Dan pertama kali naik Gunung Sumbing itu tujuan utamanya adalah kawah. Tapi syaratnya itu bukan lewat yang pertigaan kawah yang bawah. Syaratnya itu harus lewat Watu Lawang gitu. Jadi ini tuh kayak istilahnya pintu depannya Gunung Sumbing. Syaratnya itu adalah membawa gula Jawa sama kelapa. Kalau pertama kali kesini ya warga lereng ini. Terus nanti gula Jawa itu dan kelapanya itu harus dimakan di sini. Terus lewat Watu Lawang turun ke kawah. Itu adalah salah satu kearifan lokal atau tradisi bagi warga lereng Sumbing ini. Coba kita tengok ke sana. Ini coba mau ngecek ya. Nah, ini kita di ujung Watu Lawang. Jadi di bawah sana adalah jalur bagi warga lokal yang mau pergi ke kawah. Jadi itu adalah sebuah tradisi ya. Pertama kali ke Sumbing harus lewat sini. Jadi kayak kulonwun di pintu depannya. Kalau misalnya kayak lewat di pertigaan yang tadi, itu istilahnya tuh kayak lewat pintu samping gitu. Oke. Jadi gini, jalurnya ini tuh sebenarnya dulu adalah jalur spiritual. Jadi dulu itu yang kesini tuh cuman orang-orang yang mau ziarah ke makam Ki Ageng Makukuhan. Jadi dari Watu Lawang itu turun. Nah akhirnya dari pihak basecamp Kaliangkrek, Pak Lili ini, ya Pak Dusun kita yang ganteng banget kayak Ariel Noah ini, mencari ide gimana kalau mencari titik tertinggi dari jalur ini ke arah kiri, cari jalur yang aman, yang bisa diakses, tapi tidak berbahaya. Akhirnya ketemulah spot ini. Tuh, spot yang disebutnya sekarang adalah Puncak Sejati. Nah, sedangkan untuk filosofinya sendiri, Sumbing Puncak Sejati adalah sejatinya jalur. Terima kasih. Ini lagi ada di salah satu selfie spot yang berada di area puncak Kaliangkrek, puncak jalur sejati. Nih di belakang bisa langsung kita lihat Sabanah ya, Segoro Banjaran. Terus di sebelah sana yang masih aktif, masih keluar asap belerangnya, itu adalah Segoro Wedi. Jadi kalau Wedi itu bahasa Jawa ya, yang artinya pasir. Ini di puncak Sumbing, ini harus makan buah biar seger lagi. Ini makan buah kiwi. Jarang-jarang makan buah kiwi ini. Oke, seger lur, seger loh. Mami ya. Sendok terus ditulang ke aku. Terus tulang ke aku. Nah, penamen anjing. Mau apa-apa? Bebas. Udah komunal semuanya kok. Makasih ya Mas Sep. Enak ya? Dip, kita wawancara lo Dip, tanggi story IG. Gitu. Nah, Dip rasanya. Wah, rasanya baru pertama kali naik gunung Sumbing via Kaliangkrek. Ojo suwe-suwe. Kiki 15 detik. Lek ngomong gitu cepet. Belakang. Apa namanya? Apa Segoro Wedi. Segoro Wedi sama satunya apa tuh? Segara Banjaran, gitu. Sabanahnya. Tuh, puncak Sumbing nih kayak gini nih. Nah, bukan iklan sih tapi ini memang solutif ini buat nggak di endorse. Capek-capek. Ini aku beneran. Nggak di endorse. Honest review, aku beli sendiri, pakai uang aku sendiri. Aku nggak disuruh. Tapi ini beneran enak banget.
nggak di-endorse. Mungkin rasa sodanya tuh soda banget, tapi manisnya tuh pas aja gitu. Padahal aku tuh orangnya tuh bukan tipikal orang yang suka yang manis-manis. Tapi ini tuh manisnya enak gitu. Kalau review makanan tuh harus pakai bahasa Inggris. Crunchy, fluffy, jadi kayak oh gitu. Yeah. So I have to be like tasty. Sweetnya tuh sweet banget. Karena apa sini kandungan gulanya tuh banyak. Ini dua orang ini makanan. emang ya. Ada orang lagi nge-review malah ngobrol. Oh, sorry. Aku sengaja tadi. Sorry, enggak sengaja. Biar lucu gitu ya. Emang kalian tuh cocok kok wes. Love hate gitu loh. Jadi maksudnya love sebagai teman gitu loh. Kucing dan anjing. Soalnya twin bed tuh dan digabung. Jangan minta digabung. Enggak nyesel kan naik sama The Striker Hiker? Oh, nagih. Nagih. Apa tuh yang bikin nagih kalau aku boleh tahu nih ya? Begadangnya, Bos. Oh, begadangnya, Bos. Wah, mantap. Itu sangat challenging sekali ketika menemani Mbak Oki sampai pagi itu achievement buat saya. Wah, ya emang seperti itu. Karena kalau di gunung itu kalau langsung tidur itu kayak aku tuh merasa rugi gitu. Aku bisa tidur di rumah, tapi kalau di gunung tuh harus dinikmati dulu. Hacep parah, tapi ya gitu 6 derajat. Untung aku pakai ini dong. Lu harus tahu nih, Eiger Aquapura. Ini produk baru ya, 3 layer technology. Sangat bagus, breathable, tahan air, tahan windproof. Mantap banget, nyaman. Recommended banget ya? Recommended banget. Kalau ini nggak bisa dibilang nggak di-endorse. Terus kita nyalakan kompor. Bisa nggak lu? Mau kayak ini. Ora wis tak ganti. Yaudah, berarti pakai korek. Sok cantik dulu. Oke, asik. Ngaji, ngopi, ngabdi, ndaki. Terus yang ora apik adalah dia coret-coret gitu. Kenapa harus ditulis seperti ini? Kan ditulis di status saja malah lebih bagus, malah nggak hilang. Kecuali kalau dihapus. Kalau kayak gini kan susah ngapusnya, repot, nggak keren juga. Gitu. Mas Ep, ceritakan kejadian. Jadi pembelajaran nih teman-teman yang pakai 2 kamera dan beda brand, ketika memasukkan memori dan memindah itu jangan sampai nggak baca terus kepencet gitu. Dan file saya yang di Lumix itu yang tele gitu kan, footage tele itu ternyata hilang. Waduh. Gara-gara saya buat backup masukin ke Sony ya. Nggak apa-apa Mas Ep, nggak apa-apa. Jadi pembelajaran buat kita biar next time kita jadi lebih tahu kan kalau nggak ada kesalahan-kesalahan atau kegagalan kayak gini. Itu. Untung baru kesini kan. Untung belum sama gitu kan. ya. Karten atau nangis. Leuser itu kan udah 14 hari hilang. Wah, sedih amat itu udah. Oke, nggak apa Sep. Oke. Nggak apa-apa Sep. Siap. Aku tahu kamu dari tadi diem aja gitu mikir, ngerti ya aku. Nggak apa-apa. Coba Oke, kita udah sampai di tempat yang banyak dramanya itu yang harus melipir tebing. Nah, ternyata ada jalan pintas tuh ternyata tembusnya sini. Jadi kita mau coba lewat yang jalan pintas aja ya, nggak pakai drama ya, nggak perlu pakai ngene-ngene. Soalnya aku males. Walaupun ini nanti harus nanjak melipir, tapi paling nggak lebih aman lah ya, nggak ngerepotin banyak orang. Jadi kita udah sampai di jalan tembusannya. Pas balik ini tuh emang pas berangkat tuh nggak kelihatan. Jadi kan kita kok berangkat tuh pengennya udah ya udah jalan aja lurus gitu loh. Padahal ini sebenarnya udah ada plangnya tuh nunjuk ke kiri gitu loh. Tuh ke kiri terus itu nanjak. Jadi biar nggak lewat jalur yang bahaya itu. Itu jalurnya bener-bener bahaya loh. Sebenarnya aku pernah juga loh hampir jatuh di situ. Jadi tetap bagusnya agak naik turun tapi nggak apa-apa, tapi lewat sini. Iya, lebih capek nanjak turun. Tapi selisihnya nggak jauh sih. Iya, nggak bahaya kok. Puncak sejati Sumbing memiliki makna yang berbeda dengan yang di Raung. Kalau puncak sejati Raung artinya adalah titik tertinggi. Tapi kalau di Sumbing, puncak sejati adalah sejatinya jalur. Thank
thank you for staying with the Slacker Hiker because a video can explain more than a picture. Oke, jam 5:30 dan ini udah turun. Tadi kita dari camp 4 itu jam 2 kurang seperempat. Jadi sekitar 4 jam kita turun. Ya pas lah ya, orang kita kemarin juga naiknya 8 jam. Dan inilah wajahku setelah turun Gunung Sumbing. Yang suka bilang Mbak Uki kelihatan capek banget, yang suka bilang kok pucet. Ini gua kagak retouch. Ini asli utuhan saka pos papat iki. Tas. Jangan pakai tas baru nanti disemprot. Jangan tas barunya.